Hasil lengkap Liga Champions. MU ulangi rekor buruk 50 tahun lalu. Pesan aksi bendera Palestina di Copenhagen versus MU. Mbappe kritik sambutan fans Milan untuk Donnarumma. Catat, jadwal timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2023. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Arsenal meraih kemenangan dalam lanjutan grup B Liga Champions 2023-24. Menjamu Sevilla di Emirates Stadium Kamis 9 November dini hari waktu Indonesia Barat, anak buah Mikel Arteta menang dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Arsenal itu dicetak oleh Leandro Trossard di menit 29 di babak pertama. Kemudian di babak kedua, Bukayo Saka di menit 64 turut mencatatkan namanya di papan skor. Bayern Munchen menang 2-1 atas Galatasaray di matchday keempat Liga Champions Kamis dini hari tadi. Harry Kane kembali jadi pahlawan. Kapten timnas Inggris itu memborong 2 gol Bayern Munchen. Ia mencetak brace pada menit ke-80 dan 86. Sementara Bakambu mencetak gol hiburan Galatasaray di menit ke-90+3. Inter Milan memastikan lolos ke fase knockout Liga Champions usai menang atas RB Salzburg di matchday 4. Duel RB Salzburg versus Inter Milan di matchday 4 grup di Liga Champions digelar di Red Bull Arena Salzburg Kamis 9 November dini hari WIB. Nerazzurri menang 1-0 berkat penalti Lautaro Martinez pada menit ke-85. Real Madrid mengalahkan Braga dengan skor 3-0 pada matchday keempat Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu malam 8 November. 3 gol kemenangan Real Madrid masing-masing dicetak oleh Brahim Diaz, Vinicius Junior, dan Rodrigo. Manchester United lagi-lagi menelan kekalahan di fase grup Liga Champions 2023-24. Kali ini mereka takluk dari Copenhagen. Sempat unggul 2-0 melalui brace Rasmus Højlund, MU malah menelan kekalahan. Tuan rumah menyamakan skor lebih dulu menjadi 2-2 di babak pertama, lalu Copenhagen menambah 2 gol lagi di babak kedua. Sementara Bruno Fernandes sempat memperkecil skor MU. Skor akhir adalah MU kalah 4-3 di markas FC Copenhagen. Hasil laga lainnya, Napoli imbang 1-1 lawan Union Berlin, Real Sociedad menang 3-1 atas Benfica, dan PSV menang 1-0 atas Lens. Dengan kekalahan 4-3 lawan Copenhagen di Liga Champions Kamis 9 November dini hari, Manchester United kini telah kalah 9 kali dari 17 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Ini sebuah rekor buruk, sesuatu yang terjadi untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Kebetulan musim 1973-74 menjadi kali pertama Setan Merah terdegradasi dari papan atas setelah finish di peringkat 21 dari 22 tim dengan 32 poin dari 42 pertandingan. Pelatih MU Erik ten Hag kecewa dengan hasil kontrak Copenhagen. Ia mengkritisi berbagai keputusan wasit Donatas Rumsas. Salah satunya ketika sang pengadil asal Lituania ini memberi kartu merah untuk Marcus Rashford pada menit ke-42. Rashford dinilai melakukan pelanggaran berbahaya pada Elias Jaller. Menurut ten Hag, tindakan mengusir penyerang timnya itu terlalu berlebihan. Diawali pengusiran Rashford, jalannya pertandingan berubah total. Rasmus Højlund mencatatkan namanya dalam buku sejarah Manchester United pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dia tidak hanya menjadi pemain setan merah termuda yang mencetak gol tandang di Liga Champions pada usia 22 tahun dan 277 hari, tetapi dia juga menjadi bintang MU pertama yang mencetak 5 gol dalam 4 laga pertamanya di kompetisi tersebut. Rekor sebelumnya dipegang oleh Dimitar Berbatov yang berhasil mencetak 4 gol dalam 4 laga pertamanya di Liga Champions bersama MU. Seorang penonton masuk ke lapangan dalam duel Copenhagen versus Manchester United. Penonton tersebut berlari sambil membawa bendera Palestina dan mengibarkannya. Ada pesan khusus di bendera itu, yakni seruan untuk berhenti membunuh anak-anak di Gaza. Kylian Mbappe mengkritik cara fans AC Milan menyambut Gianluigi Donnarumma di San Siro. Mbappe menyebut aksi mereka terlalu berlebihan. Ada banyak kebisingan dan mereka memberikan sambutan yang cukup sulit kepada Gigio. Saya pikir itu terlalu lebay, tapi itulah sepak bola saat ini.
Mbappe mengatakan skuad PSG berusaha melindungi Donnarumma semampunya di San Siro. Ia lantas mengaku merasa kasihan dengan pengalaman buruk yang didapat sang kolega di markas mantan timnya. Kylian Mbappe telah menjadi target transfer utama Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Namun mereka memutuskan untuk mengakhiri perburuan sang striker menurut laporan Gol. Raksasa Spanyol menganggap saga transfer sudah berakhir dan tidak akan berusaha memujuknya ke Santiago Bernabeu terlepas dari apapun situasinya, meskipun sang pemain bisa direkrut secara gratis. Kemenangan atas Braga merupakan yang ke-116 bagi pelatih asal Italia Carlo Ancelotti di Liga Champions, memecahkan rekor kemenangan terbanyak seorang pelatih di kompetisi tersebut. Menurut Football Espanya, rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Ancelotti dan mantan manajer ikonik Manchester United, Sir Alex Ferguson, yang keduanya mencatatkan 115 kemenangan. Namun dengan kemenangan Real Madrid atas Braga, Ancelotti kini langsung memegang rekor tersebut. Christian Pulisic membuat AC Milan ketakutan ketika dia terpaksa ditarik keluar saat melawan PSG pada hari Selasa, tetapi hasil pemindaian menunjukkan cederanya tidak terlalu serius. Menurut jurnalis Italia Pietro Mazzara, masalah paha yang serius telah dikesampingkan dan Pulisic justru menderita kontraktur sederhana. Mazzara mencatat bahwa bintang Amerika Serikat itu akan dipantau selama beberapa hari mendatang dan mungkin harus bermain dari bangku cadangan melawan Lecce pada akhir pekan. Sekelompok penjahat menyatroni kediaman pacar Neymar, Bruna Biancardi, dan mencoba menculik bayi perempuannya. Insiden perampokan dan upaya penculikan itu terjadi di Cotia, negara bagian Sao Paulo, Brasil. Neymar yang tengah bermain di klub Al Hilal mengungkapkan kekhawatirannya atas upaya percobaan penculikan putrinya tersebut. Menurut surat kabar R7, saat perampokan terjadi, orang tua Biancardi sedang ada di rumah dan sempat diikat tetapi tidak terluka. Opening ceremony atau upacara pembukaan Piala Dunia U17 bakal digelar jelang kick-off laga Timnas U17 Indonesia kontra Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 10 November pukul 19 WIB. Pada upacara ini akan dimeriahkan dua penyanyi cantik dan ada dangdutannya pula. Wika Salim dan Aureli Moremans bakal satu panggung jadi penghibur utama dalam acara selebrasi pembukaan Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan memulai kampanye Piala Dunia U17 2023 pada 10 November 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo. Lawan yang akan dihadapi di grup A yang pertama adalah Ekuador. Kick-off pertandingan pukul 19 WIB. Laga kedua Indonesia bertemu Panama pada Senin 13 November. Kemudian di partai pamungkas Indonesia melawan Maroko pada Kamis 19 November. Asosiasi Pesepak Bola Spanyol AFA menobatkan bintang Real Madrid Vinicius Junior sebagai pemain terbaik tahun ini. Berdasarkan pemungutan suara oleh member AFA, semua sepakat mendapuk attacker Brasil itu sebagai pemain terbaik La Liga Spanyol edisi 2022-2023. Sepanjang musim lalu, Vinicius Junior memang tampil gemilang. Ia mengukir total 23 gol dari 55 penampilannya di seluruh kompetisi bagi Los Blancos dan mempersembahkan klub titel Copa del Rey bagi klub. Fiorentina dijatuhi hukuman pengosongan satu tribun penonton karena yel-yel rasis yang diucapkan penggemarnya kepada 3 pemain Juventus. Dalam pernyataannya yang dikutip Football Italia, pihak Liga Italia mengatakan bahwa penggemar garis keras Fiorentina di bagian kurva visual di Stadio Artemio Franchi telah melakukan pelecehan rasial terhadap Vlahovic, Kane, dan juga McKennie, baik sebelum atau sesudah pertandingan. Mikel Arteta sempat mengkritik wasit dan VAR saat mereka kalah dari Newcastle United akhir pekan lalu. Arsenal tak lama kemudian merilis pernyataan pembelaan sikap sang manajer. Kubu Meriam London juga menyebut kepemimpinan wasit sangat buruk. Sikap Arsenal sebagai klub kemudian dikritik keras Gary Neville. Neville, pandit Sky Sport yang juga mantan bek Manchester United, menyebut sikap Arsenal berbahaya sebab bisa menjadi presiden yang buruk ke depannya.
pupus sudah harapan Celtic untuk melaju jauh di Liga Champions 2023-2024. Kekalahan telak di kandang Atletico Madrid memaksa mereka tersingkir di fase grup. Mereka kini baru mengoleksi 1 poin hasil sekali imbang dan juga 3 kali kalah. Berada di jurang klasmen, mereka berselisih 5 poin dengan posisi ketiga Feyenoord. Dengan 2 laga tersisa, poin maksimal yang bisa diraih Celtic adalah 6 poin. Itu pun jika menang 2 kali. Sheikh Jassim Al-Thani mungkin kecewa usai gagal membeli Manchester United, tapi bukan berarti dia berhenti jadi fans setia klub Liga Inggris itu. Doa dan harapan untuk sukses selalu ia panjatkan untuk tim Setan Merah yang kabarnya akan segera memiliki co-owner baru yakni Sir Jim Ratcliffe. Dilansir dari Goal, Sheikh Jassim ingin agar Ratcliffe bisa memulai era baru yang sukses di Old Trafford. Sebagai supporter, ia ingin agar MU kembali ke era emasnya seperti dulu. Olivier Giroud menegaskan belum habis meski berada di usia senja. Sudah berusia 37 tahun, striker Prancis tetap bikin gol penting di laga AC Milan versus PSG. Opta mencatat Giroud menorehkan rekor pribadi lewat golnya. Giroud menjadi pemain Prancis tertua yang bisa bikin gol di Liga Champions. Giroud mencetak gol ke gawang PSG pada usia 37 tahun 38 hari. Ia mengalahkan catatan Laurent Blanc yang membuat gol di Liga Champions pada usia 36 tahun 338 hari. Espanyol tak membutuhkan banyak waktu untuk mencari pengganti Luis Garcia Plaza yang dipecat akhir pekan lalu, menyusul hasil imbang melawan Eibar. Manajer baru mereka Luis Miguel Ramis telah berpengalaman di kompetisi Segunda selama 5 tahun terakhir bersama Albacete dan Tenerife. Espanyol saat ini duduk di urutan kelima Segunda Division, terpaut 7 poin dari Leganes dan mereka ingin kembali beraksi di La Liga dalam 1 musim. Sebuah pengakuan dibuat oleh bek Sevilla Sergio Ramos. Sang bek menuturkan bahwa di masa lalu, tepatnya di musim panas 2015, ia nyaris menjadi bagian dari Manchester United. Pada saat itu saya memutuskan untuk bertahan di tempat yang semestinya, yakni Real Madrid. Namun memang pada saat itu saya nyaris bermain untuk United. Ramos menyebut bahwa meski ia batal pindah, ia tetap menghormati Manchester United. Erik ten Hag menjelaskan mengapa Anthony tampil buruk selama karirnya di MU. Saat menjelaskan apa yang salah dengan mantan pemain Ajax tersebut, manajer MU menyatakan bahwa ketidakhadirannya yang tiba-tiba dari skuad di sela-sela musim karena insiden di luar lapangan rusak ritme pemain dan dia sekarang harus bekerja keras dalam latihan untuk mendapatkan kembali performanya. Pada Rabu 8 November 2023, Al-Ittihad resmi memecat Nuno Espirito Santo. Menurut laporan Gol, pemecatan pelatih asal Portugal itu kabarnya dipicu dengan keributan dengan Karim Benzema. Bomanya terjadi setelah Al-Ittihad kalah 0-2 dari wakil Irak, Al-Quwa Al-Jawiyah di Liga Champions Asia, Senin 6 November. Kabarnya, keduanya bersih tegang di ruang ganti setelah laga. Sehari setelah keributan itu, Nuno didepak dari posisinya sebagai pelatih, meski baru direkrut tahun lalu. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!